Budi Ari ini saya pikir ini pasti membuat para menteri yang punya kasus bakal ketar-ketir ya. Ini mulai beda nih permainan, nggak seperti eranya Pak Jokowi ya, aman punya kasus asal loyal kepada Pak Jokowi ya. Sekarang kelihatannya nggak gitu. Bahkan orang yang sangat loyal pada Pak Jokowi pun bisa kena nih. Benar, benar sih seperti Anda katakan, tampaknya Pak Prabowo itu pasti tidak akan menanggapi secara spesifik kasus ini ya kalau ditanya oleh wartawan. Tapi kan ketika bicara di depan mahasiswa Indonesia di Mesir, Pak Prabowo sudah secara tegas mengingatkan para menteri atau pejabat di aparatnya disebutnya begitu yang tidak loyal kepada kepentingan rakyat dan negara dan lebih pada kepentingan yang lain, kata dia itu termasuk melindungi kasus korupsi. Prabowo janji akan dibersihkan. Jadi kasus ini kasus pertama yang akan jadi sensasi terhadap evaluasi para menteri. Kan Pak Prabowo pasti dalam 100 hari ini akan mengevaluasi menteri-menterinya tuh, dan ya mungkin menteri-menteri tertentu yang sudah sering diindikasikan atau diberi sinyal oleh Prabowo. Ya kita nggak perlu sebut Bahlil. Bahlil memang disindir oleh Prabowo kemarin, kita nggak tahu implikasinya. Dan Pak Budi Ari juga sudah disindir bahwa ini soal pinjol itu mesti tuntas itu kan. Ya, banyak juga menteri-menteri yang sebetulnya dari awal sudah ada di dalam radar kritik oleh netizen, dan kita hasilkan aja kembali apa yang memungkinkan kita percaya bahwa Presiden Prabowo betul-betul akan mentuntaskan kasus-kasus yang carry over, yang datang di bawah dari rejim sebelumnya itu Pak Jokowi. Ini kalau prediksi Anda nih, Bung Rocky, kemana kasus ini akan bermuara? Hanya dilokalisir menjadi kasus kriminal atau korupsi biasa, artinya ya itu pada level bawah, atau kemudian karena kalau ini kemudian menyasar yang level di atas, katakanlah levelnya Budi Ari, ini kan bagaimanapun juga adalah latar politik di belakangnya. Menurut saya itu yang jauh lebih menarik ketimbang jadi tidaknya atau lanjut tidaknya kasus terhadap Budi Ari ini. Ya tentu kita harus pastikan bahwa kasus ini selesai, tetapi dia akan panjang karena ini menyangkut tali temali politik, menyangkut, kalau saya mau terangkan secara lebih makro, ada konstruksi yang lebih lebar dari sekedar kasus pinjol ini, yaitu aspek politik. Jokowi hari-hari ini kan juga jadi taruhan. Apakah Pak Jokowi masih punya grip, masih punya genggaman terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, polisian misalnya, jaksa, KPK, itu juga harus kita lihat sebagai interplay, ya, saling main di antara elite tuh. Nah, Pak Budi tentu diajukan di situ sekedar sebagai, atau mungkin juga sebagai coba saya carikan istilah tuh, kertas limus itu, kertas yang menguji pH politiknya itu udah basah udah basah atau asam, kira-kira begitu dalam ilmu kimia tuh. Jadi kita terima aja fakta pertama bahwa Menteri Budi dipanggil untuk klarifikasi, minimal itu. Dan supaya tidak ada duga-menduga, harusnya ada keterangan resmi dari Sekretariat Kabinet misalnya tentang pemanggilan itu, bukan terhadap materinya tetapi terhadap peristiwa dipanggilnya Pak Budi itu. Mengganggu tidak di kabinet? Sangat mungkin juga mengganggu. Kalau terus dipanggil polisi kan artinya Pak Budi itu harus ambil cuti secara lebih permanen, kan itu masalahnya tuh. Jadi sekali lagi kita duga dengan akal kita bahwa ini kasus yang diujikan justru pada publik. Apakah publik bisa mengerti bahwa di belakang kasus ini pasti ada banyak variabel transaksi politik. Jadi saya kira itu yang bisa diucapkan di dalam bentuk analisis oleh Forum News Network.